Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Rani selaku dosen pengampu hukum keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus yang telah diberikan. Next. Untuk selanjutnya di sini terdapat nama anggota kelompok 4 yaitu ada Devi Lirian dan Muhammad Hafiz Lazuardi dan juga Ragil Reksata Maresdianto. Next. Kita langsung masuk kepada kasus pertama, yang dimana dalam kasus pertama ini seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ayah, seorang ibu, seorang anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan. Sedangkan untuk harta yang ditinggalkannya itu sebesar 600 juta. Untuk selanjutnya yaitu terdapat gambar bagian silsilah keluarganya. Di sini dapat diketahui bahwasannya yang A ini merupakan bapak, B itu adalah ibu, yang P ini adalah pewarisnya, dan C ini adalah anak laki-lakinya. Sedangkan untuk D, E, dan F ini merupakan anak perempuan. Dan perlu diingat terkait harta peninggalannya itu sekitar 600 juta. Untuk selanjutnya terkait penghitungan warisannya akan dijelaskan oleh Devi. Kepada Devi dipersilakan. Baik, untuk perhitungannya A sama dengan bapak atau bapak ayah dari pewaris mendapatkan 1/6 bagian Jul Faraid Quran Surat An-Nisa ayat 11D. Kemudian B sebagai ibu dari pewaris mendapatkan 1/6 Jul Faraid Quran Surat An-Nisa ayat 11D. Kemudian C, anak laki-laki dari pewaris mendapatkan 2/3 Zul Faraid Quran Surat An-Nisa ayat 11a. Kemudian anak perempuan dari pewaris D, E, F mendapat 2/3 bagian Zul Qarabat Quran Surat An-Nisa ayat 11b. Kemudian dari hasil perhitungan tersebut 1/6 ditambah 1/6 ditambah 2/3 ditambah 2/3 dengan 10/6, di mana dihasilkan tekor. Kemudian, karena hasilnya tekor tadi, pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka dilakukan menjadi A, ayah pewaris, dari bagiannya 1/6 menjadi 1/10. Kemudian B, ibu dari pewaris, dari bagiannya 1/6 diaulkan menjadi 1/10. Kemudian C, anak laki-laki dari pewaris mendapat bagian dari 2/3 diaulkan menjadi 4/10. Kemudian anak perempuan 3 dari pewaris D, E, F mendapat bagian 2/3 diaulkan menjadi 4/10. Kemudian D, E, F anak perempuan dari pewaris ini yang tadinya mendapat 2/3 dibagi lagi menjadi 1/3 per orang. Kemudian diaulkan menjadi 4/30. D yang bagian anak pertama, yang kedua E 1/3 dikali 4/10 sama dengan 4/30. Kemudian F 1/3 dikali 4/10 sama dengan 4/30. Kemudian diujikan dari bagiannya A 1/10 ditambah B 1/10 ditambah C bagian C 1/10 4/10 ditambah bagian anak perempuan 4/30 ditambah 4/30 ditambah 4/30 sama dengan 30/30. Dan hasilnya 1 habis. Kemudian dari perhitungan bilateral Hazarin dengan patrilineal Syafi'i ini, A dari bagian ayah ini yang tadinya mendapat 1/10 bagiannya dikalikan dengan harta peninggalannya 600 juta sama dengan 60 juta. Kemudian B, ibu pewaris yang bagian 1/10 dikalikan 600 juta dari harta peninggalan sama dengan 60 juta.
Kemudian C anak laki-laki dari pewaris, bagiannya 4/10 dikalikan 600 juta dari harta peninggalan pewaris sama dengan 240 juta. Kemudian DEF anak perempuan dari pewaris mendapatkan 4/10 dikali 600 juta sama dengan 240 juta. Jadi ditambahkan dari total yang diwariskan yaitu 600 juta. Berarti hasil dari harta peninggalannya sama. Berarti hasil dari kesimpulan perhitungan ini, bagian A, ayah pewaris mendapatkan 60 juta. B, ibu pewaris mendapatkan 60 juta. C, anak laki-laki dari pewaris mendapatkan 240 juta. D, E, F mendapatkan 240 juta. Kemudian dilanjut dengan kasus kedua. Baik, untuk kasus kedua ini, kasusnya adalah seorang laki-laki meninggal dunia serta meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang ayah, seorang ibu, 2 orang saudara laki-laki, dan seorang anak angkat perempuan. Kemudian terkait harta peninggalannya itu sebesar 600 juta, tetapi dia memiliki hutang sekitar 70 juta, serta wasiat untuk anak angkatnya itu 100 juta. Next, terkait bagian keluarga. Nah, di sini bisa kita ketahui bersama bahwasannya sama seperti yang tadi, terkait A itu merupakan ayah, B itu ibu, P itu adalah pewaris laki-laki, sedangkan di sini C dan D itu adalah saudara laki-laki. Kemudian E itu merupakan istri dari si pewaris, serta F itu merupakan anak angkat perempuan, yang dimana itu adalah pewaris dan istri. Untuk penghitungan warisnya selanjutnya akan dijelaskan oleh Ragil. Kepada Ragil dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kasus 9. Nah, di sini sebelum menghitung bagian ahli waris, kita harus mengetahui harta warisannya terlebih dahulu. Dengan cara kita menghitung harta peninggalan yaitu 600 juta, lalu dikurang oleh hutangnya itu 70 juta, lalu dikurangkan lagi oleh wasiat untuk anak angkat 100 juta. Dan hasil harta warisan tersebut ada 430 juta. Lalu di sini kita menggunakan bilateral hazairin. Seorang ayah mendapatkan sisa dengan Zulkaroba, ketentuan Quran surat An-Nisa ayat 11F, dan ibu mendapatkan 1/6 Zulfaroid dengan ketentuan surat An-Nisa ayat 11F. Lalu ada 2 saudara laki-lakinya mendapat 1/3 Zulfaroid dengan ketentuan surat An-Nisa ayat 12H. Dan yang terakhir itu istri mendapatkan 1/4 dengan Zulfaroid ketentuan surat An-Nisa ayat 12D. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan cara menjawabnya, yaitu untuk B, yaitu untuk seorang ibu itu mendapat 1/6 bagian karena pewaris meninggalkan 2 saudara laki-laki dan tidak meninggalkan anak. Jadi 1/6 dikali 430 juta sama dengan 71.700.000. Lalu untuk bagian dari 2 saudara laki-laki C dan D itu mendapatkan 1/3 bagian karena ketentuannya jika ada seorang laki-laki atau perempuan diwarisi secara punah, sedangkan bagian ada saudara yang jumlahnya lebih dari 2, jadi saudara laki-laki mendapatkan 1/3 bagian. Lalu 1/3 itu dibagi 2, hasilnya dibagi 2 untuk mereka. Jadi 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. 1/6 dikali 430 juta sama dengan 71.700.000 untuk masing-masing. Lalu untuk pembagian
E adalah seorang istri. Untuk seorang istri mendapatkan seperempat bagian karena di sini si pewaris tidak meninggalkan anak dan istri jadi seorang janda. Yaitu dengan cara seperempat dikali 430 juta sama dengan 107,5 juta. Lalu untuk seorang ayah mendapatkan sisa. Jadi untuk mengetahui sisanya itu harta warisan 430 juta dikurang jumlah dari seorang ibu, dua saudara laki-laki, dan ditambah hasil istri sama dengan 430 juta dikurang 322 juta 600 sama dengan 107 juta 400. Lalu kita uji semuanya ditambah dari jumlah seorang istri, dua saudara laki-laki, lalu ayah dan ibu, semuanya dijumlah 71.700 ditambah 71.700 ditambah 71.700 ditambah 107.500 ditambah 107.400 sama dengan hasilnya 430 juta. Jika dibandingkan itu sama dengan harta warisannya, jadi habis. Dalam kasus ini yang digunakan hanya bisa bilateral saja karena orang tua dari si pewaris masih hidup, bapak dan ibu, dan ada saudara yang menjadi ahli waris. Anak angkat tidak mendapatkan bagian ahli waris dan harta kekayaan karena tidak mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Ini udah merupakan ketentuan waris Islam. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.